semuanya, welcome to K-pop Podcast. Keep everything professional and open bersama saya, Ruici Slime. Dan Halo. di episode kali ini, kita mau kepoin soal AI art kok kayaknya. kok lama? Nggak ini guys, nggak baca skrip guys. Maaf. Udah di training guys, gak laku-laku. Udah episode berapa ini masih Maaf, saya pegawai magang, Kak. magangnya di channel ini. Oke, udah basa-basinya. Kalian ada yang tahu AI art itu apa? Vincent tahu? Tahu Nah, dong. Nani. AI art itu AI ya. AI itu kecerdasan buatan. Itu tuh salah satu dari cabang dari machine learning ya kalau kalian tahu ya. Tahu nggak sih? Keberatan nggak sih? Nggak ya? Jangan terlalu complicated. Ingat, Oh, slime brainless, gak punya ya. otak. Ya emang dasar kosong. Hey, shut up. Aku itu Jadi berisi cairan. iya kan otaknya berisi cairan. Kalau kebanyakan mikir berarti otaknya keluar. Iya. Jadi simpelnya guys, komputer disuruh gambar gitu. Terus Simpelnya dapat kayak dari gitu. mana dia gambarnya? Gambarnya dapat dari sampel guys. Dia belajar. Jadi kan aku tadi kan bilang machine learning kan. Itu komputer yang belajar guys. Kalau mereka dapat banyak sampel, mereka bakal bisa gambar yang sesuai dengan itu. Begitu Kak Lili. Oke, aku translatein jadi bahasa manusia ya guys. Anjir. Jadi AI art itu komputer yang mencomot-comot part dari art manusia yang sudah terupload ke internet. Terus dicomot-comot guys per bagian. Terus digabungin jadi satu art yang baru. Ya nggak? Betul nggak? Bisa. Secara general untuk orang awam ya, kita bukan orang IT soalnya. Iya, boleh. Bisa dimasukin kayak gitu. Aman Kak Lili. Kamu tahu nggak sih kenapa AI art ini mulai dipermasalahkan sama orang-orang? Gimana itu Kak Lili? Ih, jijik banget. Telan dulu Kak. Ceritanya guys, ada ahli komputer nih namanya Jason Allen. Dia ini yang ngembangin AI art untuk pertama kali. Terus setelah dia sempurnakan sistem dia buat satu gambar yang judulnya terlalu ribet untuk dibaca, jadi tidak kubacakan. Ya, lidahku pendek, sulit untuk membaca bahasa lain. Terus dia kirimin ke shut up. Terus dia kirim ke perlombaan art internasional Colorado State Fair, lomba art yang cukup berkelas lah ya. Terus dia menang juara 1 guys. Parahnya itu para juri quote and quote ternyata tidak tahu bahwa itu adalah hasil karya dari AI, bukan hasil karya dari manusia. Jadi si Jason ini dia print di kanvas terus dia kirim, menang. Nah, dari sinilah para artis yang manual ya, pakai tangan dan segala macamnya itu protes. Kenapa AI art itu malah bisa menang di perlombaan art, padahal itu buatan komputer. Jadi opini pun terpecah dua. Yang satu mendukung, yang satu merasa ini nggak adil gitu. Karena AI art basically nyomot dari art orang lain, ya nggak? Kebetulan aku dan Vincent dua-duanya bukan artis nih. Kami nggak bisa gambar. Tapi kami akan kasih kalian pendapat kami sebagai orang awam, penikmat art lah. Aku juga suka lihat art gitu. Aku suka menggambar tapi aku tidak jago menggambar. Ya nggak Vincent? Dia bisa gambar tapi nggak terlalu jago gitu. Bisa ya dia itu, tapi nggak terlalu jago. Jadi kalau menurut pendapat kamu ini, kamu termasuk pro atau kontra terhadap penggunaan komputer untuk membuat sebuah art? Sebenarnya aku ada pro ada kontra bro. Paham nggak bro? Pronya apa, kontranya apa? Coba dijelaskan. Pronya itu karena kayak itu adalah salah satu perkembangan teknologi gitu. Kamu tahu sendiri kan aku juga suka ikutin perkembangan. Jigs guys, Jig. Enggak, not jigs bro. Tech mania gitu loh. Ya itu Jig namanya. Beda lah bro. Perkembangan teknologi itu maksudnya gimana gitu? Emangnya sebelumnya artnya itu nggak bisa kah dibuat lewat komputer? Kalau kamu mau bilang berkembangnya dari komputer, ya digital art itu udah termasuk perkembangan ya nggak? Kita bisa menggambar di komputer gitu. Dulu kan nggak bisa. Tapi beda gitu, kayak ini yang buat itu pure komputer gitu bro. Paham? Kalau dulu kan kita gambar kayak gimana, ntar komputernya yang benerin atau nanti jadinya di komputer kan, itu kan digital art kan. Yes. Kalau ini kan enggak kayak gitu. Ini kayak kita masukin gambar sampel, habis kita masukin gambar sampel, kita mau tambahin apa di keywordnya itu nanti. Misal ya hoodie atau green hair atau misal female gitu, nanti jadi gitu digambarin sama komputer tersebut gitu. Jadi komputer yang mikir gitu bro. Komputer yang mikir. Komputer yang nyetak. Paham? Agak sedikit membuat manusia menjadi brainless ya guys. Ya aku sebagai orang yang brainless aja agak miris gitu. Semakin ngerti nggak sih? Semakin dipermudah something itu semakin sedikit manusia perlu berpikir, semakin gak dipakai gitu otaknya, ya gak sih? Kalau menurut aku ya, kalau menurut kamu itu pro-nya dari
perkembangan teknologi. Kalau menurut aku itu justru kontranya. Karena ya gitu makin nggak ngotak guys. Tapi yang digambar itu kayak hampir-hampir mirip semua bro, dan cacat bro, tahu nggak? Yang Ya, jarinya bengkok, tiba-tiba patah ke bawah gitu jarinya, kira lehernya jarinya nggak 3. simetris. Nggak gitu bro, ada kayak gitu, banyak. Jadi nggak sempurna, belum sempurna ini tuh. Terus kalau kontranya gimana? Kontranya karena gambarnya itu ngambil dari sampel-sampel kan. Itu kan orang tuh kayak masuk komputer tuh masukin data, dia tuh belajar, habis itu tuh dia bisa Ny- gambar gitu, Nyuri, paham kan? Ya nyuri bukan, guys. ya itu bisa dibilang curi juga sih, karena kan yang dimasukin kan itu gambaran dari artis kan, artis dari sebut aja artis A gitu dimasuk. Kemungkinan doang kah Mhm. bukannya semuanya memang ambil dari apa yang sudah diupload di internet? Tergantung bro, itu kita yang masukin, bukan dia itu nggak bisa kayak kalau dulu pertama dia pasti dari data-data yang dimasukin manual kan. Kalau di internet tuh dia nggak, gimana ya, kalau misal kamu udah masukin sesuatu nih, misal ya kamu live to demo nih, ada kan rambut hijau, habis itu Coba. jubah, nah itu tuh habis itu dia belajar dari situ, jubah bentuknya ternyata kayak gini, habis itu dia simpen di data dia gitu, Habis itu ternyata jubah kayak besok-besok gini, ada art yang pakai dipakai. jubahku. Gitu. Misal besok ada orang yang minta nih, hoodie, karakternya ditambah hoodie. Dia masukin nih sampel gambar dia, ditambahin hoodie jadi bisa jadi kayak hoodie kamu gitu. Wah, parah. Ya tetap Mhm. saja plagiat. Plagiat plus nyuri, guys. Ah, Sorry ya, guys, kalau misalnya komentarku negatif banget soal AI art karena aku itu termasuk tim yang kontra banget soal AI art ini. Jadi wajar lah kalau opiniku ya pasti negatif. Kalau Vincent kan positifnya di teknologinya kan. Kalau aku itu lebih ke arah nggak menghargai perasaan artis gitu. Orang yang gambar dengan tangan sendiri itu pasti beda dengan apa yang komputer mencomot-comot habis itu menggabungkannya jadi satu. beda pasti. Ya kan? Kalau kamu sebagai pecinta teknologi, kalau harus milih satu nih, mendukung atau menolak? Kalau disuruh pilih salah satu, aku mendukung untuk eksperimen. Aku mendukung untuk eksperimen, tapi aku nggak mendukung untuk dijual. Ini yang kita mau bahas juga. Ada yang jual anjir dan ada yang pakai buat komersial, aneh banget. Yes, apakah AI art itu bisa dipakai untuk komersial? Padahal AI art setahu kita ya di Google ada ya guys, gratis. Terus kita bisa klik sendiri. Terus jika art seperti ini dijual, apakah melanggar hak dari pemilik art yang sesungguhnya? Karena like I said itu hasil curian. Semua asetnya hasil curian guys. Tidak ada yang original buatan sendiri. Tapi ada yang bayar loh bro, yang Kalau premium. Nah, itu lebih parah lagi. Ya kita harus bahas kalau yang gratis kan sudah masuk di akal pasti tidak mungkin dijual. Tapi ada juga Mhm. yang jual, buset. Ada yang jual, ada yang kayak kalau kamu kemarin tuh yang aku coba itu dikasih kredit itu, misal aja ya ini ya, kamu cuman bisa pakai 5 kali, setelah itu bayar per kreditnya berapa, per 1 kali berapa gitu. Tapi dijual itu nggak etis banget sih kalau menurut aku. Sama aja sih like jika websitenya itu mengharuskan orang lain untuk bayar nih ya. Mhm. Bukankah itu sama aja websitenya itu menjual secara ilegal aset orang lain? Sama Mmm, aja itu komersial juga kan. Kita iya, nggak cuma bilang AI art yang udah jadi nih. AI art yang belum jadi aja dijual gitu kan. Kalau mhm. menurut aku itu nggak etis banget sih kayak menjual hasil curian, hasil colongan guys. Kalau ditarik garis merah itu masuk sih logikamu. Jadi sebenarnya aku mau bahas ini untuk para VTuber ya, terutama VTuber Indonesia. Pengen banget kalian tahu itu apa itu sebenarnya AI art, dari mana asalnya. Dan aku berharap banget kalian nggak pakai itu untuk keperluan komersial ataupun advertisement dari channel kalian. Soalnya kayak kalau kalian pakai itu tuh seakan kalian itu nggak paham itu art itu apa, habis itu tuh kayak Uncultured latah gitu, cuman cuman pakai karena bagus dan is gratis, tapi sebenarnya ya. di belakang itu banyak cerita. Soalnya aku kemarin tuh sempet gitu lihat, tapi aku kan suka diem, orangnya kan suka diem kan, nggak kayak frontal gitu, "Eh jangan pakai itu, nggak baik." Aku lebih baik kayak diem, ya udahlah orang itu nggak paham paling. Aku ada lihat ada beberapa VTuber itu pakai itu buat thumbnail, schedule, Buat beberapa hal lain yang merch. ya anjir buat merch anjir! Yang buat merch itu parah banget, gila. Biasanya off stream di luar kepo kita ada orang yang paling nggak kepo sedunia, like bodoh amat kalian mau ngapain itu urusan kalian. Mhm. But at the same time itu kayak miris gitu, makanya akhirnya dibuatlah kepo podcast untuk nggak menuju pada satu orang aja ya. Ini kayak pesan untuk semua VTuber lah ya. Kadang Soalnya nggak kalau cuma 1, 2 kan. ya kalau pakai something itu tolong dicek dulu. Jangan jadi orang yang uncultured gitu, bikin malu Indonesia. So aku hanya mau
VTuber Indonesia semakin berkembang gitu. Honestly ya, cuma Indonesia aja yang paling rajin pakai AI art. VTuber luar yang aku kenal dan muncul di beranda sosial media aku, nggak ada satupun yang pakai AI art. Cuma Indonesia guys. This is why aku harus angkat ini biar kalian semua sadar guys. Buka mata, dipelajari dulu ya, baru dipakai. Orang yang dalam tanda kutip pintar, mereka itu riset sesuatu dulu baru ngomong gitu, nggak asal ngomong kayak lagi tren habis itu ikut, habis itu banyak yang kayak gini habis itu ikut. Itu kelihatan malah kalian tuh FOMO guys. Yes, ini kayaknya setiap episode kepo kita ada ngomong ya. Iya, soalnya Tolong. emang itu permasalahannya menurutku. Menurutmu gimana? Iya, di VTuber Indonesia itu sukanya kayak gitu, ngikutin tren tanpa ngecek dulu. So ya, once again guys, please check sebelum kalian pakai itu di sosial media, apalagi untuk promote channel kalian. Mungkin sesama Indonesia nggak tahu, but untuk orang-orang yang tahu mungkin ya gimana ya, di belakang nilai kalian sudah jadi minus. Itu aja pesan dari kami hari ini. Diakhiri dengan quote dari Vincent ya. Ulangi, Vin. Ini aku tambahin lah ya, aku lengkapin ya. Orang bodoh adalah orang yang ikut sesuatu, ngomong sesuatu paling keras dan tidak meriset dulu apa yang di belakang itu atau latar belakang dari apa yang mereka teriakan. Habis itu dilengkapin dari quote sebelumnya dari V. Orang Udah lupa. pintar adalah anjir lupa. Cepet banget kamu lupa. Brainless kan? Oh bro, RAM komputer kamu dicopot tempel lu di kepala. Punya, kalau bisa udah lama aku copot. Lelele, cepat quote-mu. Lanjutan dari quote yang tadi adalah orang pintar itu orang yang banyak diam. Silent is gold, and mereka kalau mau ngelakuin sesuatu, ikut sesuatu, itu tuh mereka riset dulu apa yang di belakangnya dan sebab akibat apa yang akan muncul itu tuh mereka udah pertimbangkan teman-teman. Yes. Kamu boleh tapi ngotak lah. Yes, research guys. Ingat, research. Itu aja dari kami kali ini. Thank you guys for watching. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye Otsupi. bye. Otsuraimu. Susahmu. Berapa kali kita harus ending kayak gini? Sampai kiamat. Diam.